Gosipnya, tambang emas Bumi Wolfram Limited di Aussie itu akan segera beroperasi dalam beberapa pekan ke depan. Dan pada tahap awal, Bumi fokus pada emasnya, ya jelas sih ya, karena itu kan tambang emas. Dan ternyata Bumi juga mau incer tembaganya juga tuh. Karena memang dalam satu tambang mineral, misalnya emas nih ya, di dalamnya juga ada mineral-mineral lainnya, misalnya ya itu tadi tembaganya, itu juga diincar sama si Bumi. Tapi di tahap awal, dia mau incer atau fokus ke emasnya dulu. Kemudian ini sih berita baik ya, tapi apakah market juga merespon baik? Kita perlu lihat. Bumi sekarang sih 200-an kecil, di bawah 250 per lembar ya. Masih oke atau enggak untuk diincer buat yang belum punya barang, dan yang udah punya barang masih oke atau enggak buat disimpan. Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu. Yang ini. Hari ini melemah 3,1%, tutup di 7137,21. Iya. Breakdown. Seperti yang kita bahas kemarin, kalau IHSG itu probabilitasnya masih lebih besar arahnya ke selatan, ke bawah gitu ya, daripada ke atas. Dan masih ada peluang yang lebih besar juga yang kemarin bahas ya, untuk nyamperin 7000 atau bahkan lebih bawah 6800-an daripada ke atas tuh 7700-an atau lebih atas. Kecuali ya misalnya hari ini si IHSG-nya berhasil naik ke atas 7527, tapi kan enggak nih, malah bikin low baru lagi di pekan ini kan ya. Low di tanggal 9 Maret kemarin di breakdown, malah tutup di bawah 7157, tutupnya 7137. Jadi ya tetap hati-hati, tetap ada peluang rebound-nya juga sih. Cuman ya kalau memang rebound dalam waktu dekat ke depan, pekan depan sebelum libur lebaran, berarti kan cuma sisa 2 hari ya, Senin dan Selasa. Anggap aja itu cuma technical rebound. Jadi tetap hati-hati. Kecuali IHSG balik lagi naik ke atas 7527, maka downtrend minornya selesai, ada peluang reboundnya lebih tinggi itu sih. Untuk sekarang per penutupan hari ini IHSG ya probabilitasnya masih lebih banyak ke bawah, itu masih lebih besar ke bawah 7000 atau bahkan lebih bawah 6800-an. Jadi tetap hati-hati, balik lagi saya ingetin lagi. Yang trading jangka pendek terutama itu jangan lupa strategi antisipasinya dijalanin. Mau pakai trailing stop, stop loss, take profit, atau ditungguin, bebas. Yang penting gimana caranya biar nggak telat jualan aja. Dan alhamdulillahnya market sih minus 3% ya. Ternyata tetap aja ada yang kasih cuan di hari ini nih. Kita akan bahas beberapa saham yang udah kasih cuan di hari ini. Dua lah ya yang bahas. Pertama ADMR. Mana nih tadi nih? Nah ini baru nih. ADMR tadi di spill waktu live pagi di sekitar 19.20 tuh. Boleh dibeli gitulah kurang lebih ya. Dan sempat naik sampai ke 1985, lumayan lah. Seenggak-enggaknya sempat harusnya sempat exit dalam posisi cuan gitu. Misal nih, ini kan terakhir ada inside bar, abis doji terus inside bar, breakdown 1965, kemudian jualan di 1960 atau 1955, kan masih cuan. Yang masih ada barang ya pasang trailing stop lah ya, biar aman di 1930 misalnya. Mudah-mudahan sih ini pekan depan masih bisa naik-naik nih. IHSG minus 3%, ADMR plus 3,2% sih oke lah ya. Yang udah punya barang dan tujuan belinya buat nge-swing sih oke-oke aja. Kalau mau disimpan, kalau nge-swing kan berarti ya selama nggak ke bawah 1690 aman. Tapi ya sayang aja sih, misalnya punya barang 18-15 gitu ya, pasang trailing stopnya terlalu bawah gitu kan sayang. Saya lebih pilih kalau misalnya pasang trailing stop sementara ini di 1935 atau 1930 atau 1925, supaya nggak terlalu banyak kempes, hilang cuannya aja gitu. Oke, happy cuan ADMR-nya ya. Next, yang kedua ada APLN. Si APLN tadi juga dibahas waktu live pagi. Jadi kalau mau ikutan live kami pagi, mulai dari jam 8.50 ya, dari sebelum market buka, itu ada di Instagram dan Telegram grup Cuan Community. Linknya dua-duanya ada di deskripsi di bawah. Follow dulu aja IG-nya dan gabung aja dulu di Telegram grup Cuan Community biar nggak ketinggalan.
Oke, lanjut APLN-nya. Tadi pagi waktu live pagi sih ya. Nah, waktu naik ke atas 143 tuh di spill, boleh nih kalau minat pengen beli boleh gitu ya. Stop lossnya di 138 gitu. Ngegas. Ngegasnya sempet sampai 164 lagi kan. Setidaknya ini juga harusnya banget ini sempat exit dalam posisi cuan. Setidak-tidaknya jualan di 154 waktu breakdown 155, karena ini ada insider, kemudian di breakdown 155-nya ya udah jualan dulu gitu kan ya. Yang masih punya barang pun sih masih cuan. Ya tinggal pasang trailing stopnya aja lah. Pullback terakhir tetap di 5 menitan ini di intraday-nya di bawah 15 di 150, jadi pasang trailing stopnya 149 148 gitu. Oke lah, masih ada cuan lah ya harusnya. Tapi cuan APLN-nya. Kemudian berikutnya kita bahas stock ideas kemarin nih ada 3. Yang pertama data kemarin strateginya itu beli di 3480-an. Hari ini tutup di 3310, ada floating minus buat yang udah beli. Cuman ya selama nggak tutup di bawah 3250 nggak apa-apa, disimpan dulu gitulah ya. Jadi ya hold dulu boleh, mudah-mudahan membal, tapi hati-hati, harus waspada ini sih. Kalau tutup di bawah 3250 ya exit dulu aja lah ya. Market juga lagi nggak enak, fokusnya ke amankan equity dulu. Next ada Excel, dapat barang ngantri di 2660, tutupan 2650, ada floating minus 1 papan 10 rupiah. Dan ya selama nggak turun dan tutup di bawah 2470 masih oke-oke aja disimpan. Mudah-mudahan membal dalam waktu dekat ke depan, nyamperin 3000 3100-an lagi gitu ya. Next ada MARK. Ini juga nyamperin area belinya di 755 760 ya. Hari ini tutup di 755. Yang udah dapat barang hold dulu, selama nggak turun dan tutup di bawah 720 masih aman. Yang selama nggak turun dan tutup di bawah 720 masih aman, ini disimpan sih ya. Mudah-mudahan membalah dalam waktu dekat ke depan. Dan yang udah sekarang oh ya, target TP1 ada di 840 ya, mudah-mudahan membal dan lancar ke sana lah. Kemudian berikutnya kita bahas si Bumi. Jadi Bumi ini tadi ada berita yang bilang, beritanya sih tadi rilis dari channel idnfinancials.com jam 6 pagi tadi sih. Bumi incer emas dan tembaga Wolfram mulai operasi dalam waktu dekat dan seterusnya gitulah ya. Kalian bisa baca sendiri ini beritanya kayak gimana. Yang mau saya adalah respon marketnya. Jadi ini seharusnya jadi berita bagus, tapi apakah market juga merespon baik? Kita akan bahas ya ini. Nah, oke, jadi si Bumi hari ini tutup melemah 3,7%, tutup di 210. Jadi udah 200-an kecil nih Bumi nih. Hampir 200, bahkan berpotensi ke 160-150-an jika bukan berhasil sih. Jika malah Bumi lanjut turun breakdown 198, tutup bertahan di bawah itu gitu ya. Ya potensi untuk ke 150-nya jadi makin gede. Satu sisi lainnya ini jadi hal yang menarik karena 200 bulat ya. Ini masih jadi support. Dan buat yang punya Bumi, level yang perlu dipantau adalah ya 198. Mudah-mudahan nggak breakdown, nggak tutup di bawah 198. Yang belum punya gimana? Apakah masih menarik? Jawabannya ya selama nggak tutup di bawah 198 oke lah. Gitu ya. Jadi buat yang minat banget beli Bumi gitu ya, pokoknya saya harus beli Bumi itu misalnya kayak gitu, boleh-boleh aja kalau beli. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 198, ingat ya, mesti dijagain sih. Maksudnya dijagain itu ya kalau turun breakdown 198 ya udahlah, exit dulu nggak apa-apa. Market kayak gini fokusnya ngamanin equity dulu malah lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan membal, karena kalau membal ini ada potensi bikin double bottom juga ya, dengan catatan breakout neckline-nya di sekitar 300-an atau setidaknya bikin sideways dengan range bawahnya sekitar 200, atasnya 300-an, dan nyamperin area 260 270 dulu juga itu udah lumayan. Misalnya sidewaysnya bikin range yang menyempit gitu ya. Balik lagi catatannya selama nggak turun dan tutup di bawah 198 itu sih ya. Mudah-mudahan cukup memberi insight meskipun ada berita positif supaya kita tetap bisa
berstrategi yang tanda kutip rasional masuk akal dari sisi equity-nya. Perlu lah ya lihat respon marketnya gitu. Selanjutnya kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk hari Senin pekan depan tanggal 16 Maret 2026. Ada 2 saham aja dulu lah ya. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Yang pertama, Inco melemah 6%, iya memang turun hari ini, melemah 6,2%, tutup di 5650. Jadi gini, pertama Inco ini strukturnya masih naik, struktur naiknya masih belum rusak, uptrendnya masih belum selesai, kecuali turun dan tutup di bawah 5500 gitu ya. Bearish divergence sih udah ada, artinya ya memang sudah ada pelemahan tren, tapi juga ada potensi bikin hidden bullish divergence, artinya memang uptrendnya belum selesai. Kecuali ya itu tadi breakdown tutup di bawah 5500. Jadi buat yang minat beli Inco, buat yang belum punya barang aja sih, yang udah punya sih ya udah disimpan dulu aja, nggak masalah selama nggak turun dan tutup di bawah 5500. Yang belum punya barang dan minat pengen beli, boleh beli 5650, boleh. Stop lossnya sih ya itu tadi, kalau turun dan tutup di bawah 5500. Jadi harusnya buat yang baru mau beli, stop loss atau risikonya nggak terlalu gede ya, nggak gede lah ini harusnya. Dan targetnya, meskipun target TP1 ada di 7500-an, tapi hati-hati dulu di sekitar 6,5 tuh ya. Kalau nyampe 6500 kemudian ada rejection, jualan dulu juga nggak masalah gitu ya. Dan kalau memang dalam waktu dekat ada pola-pola bullish reversal yang cukup clear gitu, bagus dan clear, maka potensi dan bullish divergence-nya makin gede dan peluang untuk nembus ke atas 7900 makin gede juga, meskipun cuma 7925 gitu ya, tapi jadi ada dan makin gede peluang untuk nembus ke atas 7900 gitu sih. Yang kedua ada MDKA. CMDK sih hari ini juga melemah 5,3%. Ini juga masih uptrend. Uptrendnya juga belum selesai selama dia nggak turun dan tutup di bawah 2620. Setup ada, udah kebentuk setupnya. Area belinya level pre-entry di 2960, 2950. Boleh ngantri di situ buat yang belum punya barang. Yang udah punya barang ya udah di hold dulu sih, nggak masalah ya selama nggak turun dan tutup di bawah 2620. Sebenarnya area belinya sih dari area 3140 sorry 3140, 2960 atau 50 dan 2780. Mau pasang beli atau ngantri di ketiga level itu boleh, di salah dua atau salah satu level yang tadi disebut juga nggak apa-apa. Yang jelas stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 2620 dan target TP1 di 3700. Mudah-mudahan sih samperin 2950 nya dan membal ya 3700. Lumayan tuh 3600, 3700 kalau dapat 2950 gitu ya. Oke, itu tadi 2 saham pilihan kami untuk hari Senin pekan depan. Dan Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.